Kala itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Allah akan memberikan seorang penolong yang disebut Mesias. Mesias inilah yang nantinya akan membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa Mesias itu akan lahir dari seorang gadis sederhana bernama Maria. Pada bulan yang ke-6, Maria dikunjungi oleh seorang malaikat bernama Gabriel. Kata Gabriel, "Salam untukmu, Maria." Maria sangat terkejut dan takut. Apakah arti dari salam ini? "Jangan takut, Maria," kata Gabriel. "Ketahuilah, Allah telah memilihmu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dialah yang akan menjadi Mesias." Maria bingung karena ia belum menikah. Bagaimana mungkin orang yang belum menikah akan melahirkan anak? Tetapi Maria sangat percaya kepada Allah. Maka ia menjawab, "Kalau Allah menghendakinya, aku bersedia." Setelah itu, malaikat Gabriel pun pergi. Di kota Nazaret, ada seorang tukang kayu bernama Yusuf. Ia berasal dari keturunan Raja Daud. Yusuf seorang laki-laki yang jujur, baik, dan tulus hatinya. Ia mencintai Maria dan Maria pun mencintainya. Namun pada suatu ketika, Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung. Yusuf menjadi ragu-ragu dan bimbang. Pada suatu malam, ketika sedang tidur, Yusuf bermimpi didatangi seorang malaikat. Dalam mimpi itu, sang malaikat berkata, "Yusuf, janganlah kamu ragu-ragu dan bimbang. Ambillah Maria sebagai istri. Ia sedang mengandung atas kehendak Allah. Ia akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Berilah dia nama Yesus. Ia akan menyelamatkan manusia dari dosa." Setelah itu, Yusuf pun terbangun dan tidak ragu-ragu lagi. Ia segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya ini. Pada suatu hari, Yusuf membawa Maria pergi ke Bethlehem, sebab Kaisar Agustus, penguasa kerajaan Romawi, mengadakan sensus penduduk. Ia memerintahkan orang Yahudi mendaftarkan diri di kota asal masing-masing. Yusuf yang berasal dari Bethlehem, maka ia harus kembali ke kota itu bersama istrinya. Sesampainya di Bethlehem, Maria akan melahirkan. Yusuf segera mencari tempat untuk menginap. Yusuf dan Maria mendatangi penginapan 1 dan 2, tetapi mendapat penolakan. Sayang sekali tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria. Namun setelah ditolak, pemilik penginapan 2 menunjukkan sebuah kandang domba. Lalu Yusuf dan Maria berjalan ke arah kandang domba. Ketika tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu membungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di tengah kegelapan malam di daerah tersebut, ada sekelompok gembala di padang.
menjaga kawanan domba agar tidak dicuri orang. Ketika malam kian larut, tiba-tiba seorang malaikat berdiri di tengah mereka. Para gembala itu pun terkejut dan ketakutan. Malaikat itu berkata kepada gembala, "Jangan takut, hai para gembala. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Cari dan temuilah dia." Setelah malaikat itu pergi dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Setelah mereka sampai dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Pada waktu Yesus lahir, ada sebuah bintang yang bersinar terang. Cahaya bintang itu sampai ke Persia yang letaknya jauh di seluruh timur Betlehem. Dan mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintainya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, "Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena kepadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu di tempat dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam kandang itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah kisah kelahiran Yesus Kristus. Semoga damai dan terang Natal selalu bersama kita semua.